Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa dari Sabang sampai Merauke. Senang bertemu dengan Anda. Nama saya Muhammad Angga Maulana. Nama saya Safali Rizky. Selama beberapa menit ke depan, kami akan memaparkan perjalanan ekonomi Indonesia dari era reformasi hingga era digital. Sejak runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, kehidupan ekonomi Indonesia mengalami transformasi besar-besaran. Dari krisis moneter yang menghantam seluruh sendi kehidupan rakyat hingga bangkitnya ekonomi digital dan industrialisasi modern. Perjalanan ini mencerminkan semangat bangsa dalam menghadapi tantangan zaman. Pertama, masa krisis dan transisi tahun 1998 hingga tahun 2000. Krisis moneter tahun 1997 hingga tahun 1998 menjadi pemicu utama runtuhnya kekuasaan Presiden Soeharto dan awal mula era reformasi. Nilai tukar rupiah anjlok drastis dari Rp2.000 menjadi Rp17.000 per dolar AS. Inflasi melonjak di atas 70%. PHK massal terjadi dan angka kemiskinan meningkat pesat. Kondisi ini menyebabkan kepercayaan publik terhadap pemerintah anjlok. Pemerintahan B.J. Habibie mengambil langkah cepat dengan menggandeng IMF untuk menyetabilkan sistem keuangan. Bank-bank yang bermasalah direstrukturisasi dan sektor fiskal diperbaiki. Namun reformasi ekonomi juga menimbulkan gejolak sosial seperti konflik horizontal dan kerusuhan di berbagai daerah. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. In the very short time they have been in office, and in several ways these initiatives Tentang nomor satu, awal yang sangat bagus. Pemulihan dan reformasi lanjutan tahun 2001 sampai 2004, pemerintah Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri melanjutkan agenda masih dengan fokus pada stabilisasi ekonomi dan penyesuaian fiskal. Organisasi atau otonomi daerah mulai berlaku, memberi kewenangan fiskal ke pemerintah daerah. Selama periode ini, pertumbuhan ekonomi perlahan meningkat berkisaran 4-5%. Juga mulai memprivatisasi sejumlah BUMN guna memperbaiki kondisi anggaran negara dan membuka ruang investasi asing. Namun, ketimpangan antar daerah masih menjadi isu besar. Pendapat saya untuk nomor 2 yaitu reformasi tidak pernah berjalan mulus dan masa ini menjadi bukti nyata di tengah upaya penataan ulang sistem yang sudah lama terpusat. Pemerintah mencoba memberi nafas baru pada daerah lewat otonomi. Tapi seperti bayi yang baru berjalan, banyak daerah tersandung oleh keterbatasan kapasitas, korupsi lokal, dan konflik kepentingan. Meski begitu, keberanian pemerintah kala itu untuk berbagi kekuasaan adalah langkah bersejarah. Kita belajar bahwa desentralisasi bukan hanya soal membagi anggaran, tapi juga tentang membentuk kembali pola pikir bangsa. Kita masuk ke poin ketiga, era pertumbuhan stabil tahun 2004 hingga tahun 2014. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membawa stabilitas ekonomi dengan pertumbuhan yang konsisten antara 5-6% per tahun. Investasi asing meningkat dan utang luar negeri perlahan menurun. Pemerintah menciptakan program bantuan sosial seperti BLT, BOS, dan PNPM Mandiri. Sektor industri mulai tumbuh pesat, khususnya manufaktur dan energi. Meskipun demikian, tantangan seperti korupsi dan ketergantungan ekspor komoditas masih membayangi.
Pendapat saya untuk nomor 3 sangat bagus untuk pertengahan era reformasi. Transformasi infrastruktur dan ekonomi digital 2014 sampai 2019 di bawah Presiden Joko Widodo, pemerintah berfokus pada pembangunan infrastruktur skala besar seperti jalan tol, Trans Jawa, pelabuhan, dan bandara di daerah tertinggal. Pertumbuhan ekonomi tetap terjaga pada angka sekitar 5%. Selain itu, munculnya startup digital seperti Gojek, Tokopedia, dan Bukalapak menandai babak baru ekonomi digital. Ekosistem finance dan e-commerce berkembang pesat, menciptakan lapangan kerja baru dan akses keuangan bagi masyarakat. Pendapat saya untuk nomor 4, periode ini adalah waktu ketika Indonesia mulai membangun tak hanya jalan tapi juga koneksi antar manusia. Pemerintahan Jokowi menunjukkan bahwa infrastruktur bukan hanya proyek beton tapi juga jembatan harapan bagi masyarakat terpencil. Di saat yang sama, ledakan startup digital mengubah cara kita bekerja, belanja, bahkan bermimpi. Namun, euforia teknologi ini membawa pertanyaan, siapa yang tertinggal? Apakah semua warga negara benar-benar terlibat dalam revolusi digital ini, atau hanya segelintir yang menikmati hasilnya? Yang kelima, tantangan pandemi dan pemulihan ekonomi tahun 2020 hingga tahun 2022. Pandemi COVID-19 menjadi tantangan terbesar dalam 2 dekade terakhir. Ekonomi Indonesia mengalami kontraksi hingga minus 2,1% pada tahun 2020. Pemerintah menerapkan berbagai stimulus ekonomi dan bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat. Meskipun sempat goyah, ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan dan mulai pulih pada tahun 2021 hingga tahun 2022. Program vaksinasi massal, pemulihan UMKM, dan digitalisasi layanan publik mempercepat proses pemulihan. Pendapat saya untuk nomor 5, semoga kedepannya bisa lebih baik menuju ekonomi berkelanjutan dan berdaya saing 2023 sampai 2025. Memasuki tahun 2023, ekonomi Indonesia tumbuh kembali di atas 5%. Fokus pembangunan bergeser ke hilirisasi industri, ketahanan pangan, transisi energi hijau, dan ekonomi digital berkelanjutan. Investasi asing terus mengalir ke sektor pertambangan, energi baru, terbarukan, dan teknologi. Pemerintah juga memperkuat reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, serta pemberdayaan ekonomi desa. Tantangan ke depan mencakup ketimpangan sosial, krisis iklim, dan persaingan global di era teknologi. Pendapat saya untuk nomor 6, harapan itu kembali tumbuh. Kita menyaksikan pemerintah mulai berbicara soal hilirisasi, energi hijau, dan digitalisasi desa. Ini bukan hanya jargon, ini adalah refleksi bahwa kita belajar dari masa lalu. Tapi dalam riuhnya semangat membangun ekonomi yang berdaya saing, kita harus hati-hati agar tidak mengorbankan yang paling lemah. Krisis iklim mengintai, ketimpangan sosial masih menganga. Pertumbuhan akan jadi sia-sia jika tidak menyentuh hati nurani. Ini juga memunculkan pertanyaan, apakah semua orang bisa hidup layak? Atau hanya sebagian yang naik ke puncak?
Perjalanan ekonomi Indonesia sejak Reformasi 98 mencerminkan daya tahan dan semangat adaptif bangsa. Dari titik terendah saat krisis hingga menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia terus berupaya membangun ekonomi yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Masa reformasi menjadi titik balik penting dalam perjalanan ekonomi Indonesia, menandai berakhirnya sentralisasi ekonomi Orde Baru dan dimulainya desentralisasi fiskal serta liberalisasi pasar. Meski disertai gejolak, kebijakan reformasi struktural membuka ruang bagi transparansi dan akuntabilitas yang lebih kuat. Di tengah tantangan global dan dinamika politik domestik, refleksi terhadap masa ini menjadi relevan dalam menakar arah kebijakan ekonomi ke depannya, sebab pemahaman atas sejarah ekonomi dan reformasi bukan sekedar wacana, melainkan fondasi dalam membangun sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat. Breaking News akan terus menghadirkan analisis tajam dan liputan mendalam agar publik dapat menilai setiap kebijakan secara kritis dan objektif demi terwujudnya tatanan ekonomi yang lebih inklusif. Saya Angga, terima kasih atas waktunya. Pantau terus berita selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.